Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tek. Selamat siang Bu Lasmi. Ada apa ini Bu? Saya lihat sepertinya Bu Lasmi agak murung, tidak bersemangat, seperti ada masalah ya Bu? Iya Pak, kelihatan banget Pak. Bingung kenapa Bu? Apa mungkin ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya minta maaf nih Pak. Sebenarnya itu saya ingin berdiskusi sebentar dengan panjenengan, tapi tidak mengganggu nih Pak. Wah, boleh banget Bu Lasmi. Ini saya sedang luang kok. Oke Pak, maaf. Nah, jadinya saya mengganggu waktu luang jenengan. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Ini Pak, saya mau bercerita tentang murid saya. Jadi ada salah satu murid saya yang belum bisa membaca Pak. Padahal teman-temannya yang lain sudah mulai bisa membaca ya, meski ada yang sudah lancar, ada yang masih lumayan lah, tapi yang penting bisa membaca. Cuma ada salah satu murid saya ini yang sama sekali belum bisa membaca Pak. Saya bingung menghadapinya. Oh, jadi Bu Lasmi ingin berdiskusi tentang salah satu murid Ibu yang belum bisa membaca ya Bu. Dan Bu Lasmi bingung menghadapinya. Nggih Pak. Begini ya Bu, karena percakapan ini singkat, kira-kira apa yang ingin Bu Lasmi dapatkan dari percakapan singkat kita siang ini? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dan bagi murid saya yang belum bisa membaca ini. Jadi murid saya ini itu belum bisa membaca sendiri. Jadinya dia kurang semangat di dalam belajar. Terus lagi dia itu mudah menangis saat belajar membaca Pak. Saya sih inginnya dia segera bisa membaca ya Pak, biar segera bisa mengikuti pembelajaran. Terus dan dia tidak mudah menangis lagi dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Oh, jadi Bu Lasmi ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya murid Bu Lasmi yang belum bisa membaca ini segera bisa membaca. Dengan demikian, Ibu mampu mengikuti pembelajaran sehingga semangat belajarnya meningkat dan tidak mudah menangis lagi saat mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu Lasmi ya? Iya Pak, benar sekali. Seperti Pak Tekno tahu nggih Pak, saya kan saat ini mengajar di kelas 4. Nah, di kelas 4 ini hampir semua murid itu sudah bisa membaca Pak. Ya cuma satu anak ini yang belum bisa membaca. Pernah Pak, saya ingin mengajari dia membaca, malah anak tersebut nangis. Besoknya terus tidak masuk sekolah. Saya makin bingung itu Pak. Kalau saya boleh tanya Bu Lasmi, menurut Ibu kira-kira apa yang membuat anak tersebut menangis ya Bu? Anak tersebut kan belum bisa membaca dengan lancar Pak. Mungkin anak tersebut itu malu kalau diajari gurunya, karena diperhatikan teman-teman sekelas mungkin Pak. Karena saya mengajarinya biasanya di dalam kelas, dan dia itu lebih banyak diamnya. Setelah itu nangis seperti itu. Berarti anak tersebut bisa jadi merasa malu ya Bu. Anak tersebut mungkin merasa kurang percaya diri karena hanya dia sendiri yang belum bisa membaca di antara teman-temannya. Benar Pak. Anak tersebut kalau masalah pelajaran membaca mesti akan lebih banyak diam Pak dia. Terus kalau disuruh membaca ya sering menghindar, menjawabnya jangan saya Bu, jangan saya Bu, seperti itu Pak. Oh, jadi begitu. Lalu apa saja yang sudah Bu Lasmi lakukan dalam menghadapi siswa tersebut? Saya sih sudah mencoba dengan cara halus Pak, dalam menghadapi murid saya itu. Misalnya saya menyuruh dia itu membaca satu kalimat, pelan-pelan saya bimbing. Kalau salah juga nggak mungkin saya marahi Pak. Terus kalau sudah satu kalimat saya naikkan 2 kalimat seperti itu. Terus selain itu saya juga melakukan literasi Pak sebelum pelajaran dimulai. Jadi Bu Lasmi sudah melakukan literasi membaca sebelum pelajaran dimulai. Wah, bagus sekali itu Bu.
Nah, setelah Bu Lasmi melakukan literasi membaca, bagaimana hasilnya Bu? Apakah ada pengaruhnya terhadap anak yang belum bisa membaca tersebut? Alhamdulillah ada Pak. Pada saat literasi membaca itu anak tersebut kelihatannya cukup menikmati Pak, karena mungkin dia merasa hanya dirinya yang tadinya tidak bisa membaca Pak, tapi karena dilakukan dengan temannya yang lain, jadi dia merasa ada teman yang lain, tidak itu Pak, tidak merasa cuma dirinya yang belum seperti itu. Terus lagi ini Pak, selain saya juga mencari ini buku bacaan yang menarik, yang bervariasi Pak, untuk dia baca seperti itu. Oh, jadi melalui literasi membaca, anak tersebut jadi tertarik membaca dan mau belajar secara mandiri. Karena bahan bacaan menarik untuk dibaca ya Bu. Wah, bagus Bu. Yang Ibu lakukan tepat sekali ini Bu. Oh iya Pak, karena saya berpikir begini, setiap murid kan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda nih Pak. Terus cara belajarnya juga berbeda-beda. Nah, saya berpikiran mungkin dengan bahan bacaan yang bervariasi, yang menarik, mungkin anak tersebut jadi termotivasi untuk belajar membaca Pak. Dan mungkin dengan cara itu dia menyukainya seperti itu. Jadi setelah Bu Lasmi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya ya? Alhamdulillah lebih tenang Pak, bisa sharing dan mendapatkan solusi terbaik mungkin. Dari semua yang sudah Bu Lasmi sampaikan, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu Lasmi? Saya akan melakukan literasi membaca di kelas ini secara rutin Pak. Terus saya juga akan menambah variasi bacaan yang disukai anak-anak, terutama untuk murid saya yang belum bisa membaca tadi. Jadi besok saya akan mengamati bahan bacaan apa yang paling dia sukai, yang paling dia minati. Terus dengan demikian kan dia bisa termotivasi untuk belajar membaca melalui kegiatan literasi membaca yang dilakukan secara rutin di pagi hari Pak. Oh gitu. Lalu apakah ada hal lain lagi yang bisa dilakukan oleh Bu Lasmi? Begini Pak, saya akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada wali murid supaya mungkin kalau di rumah itu biar mendampingi anaknya saat belajar Pak. Nah, dari segi tolak ukur nih Bu, menurut Bu Lasmi sendiri, rencana Bu Lasmi ini akan dikatakan berhasil itu jika dilihat dari segi yang bagaimana? Kalau menurut saya nggih Pak, rencana saya itu dapat dikatakan berhasil jika anak tersebut tidak menangis lagi saat belajar membaca. Terus anak tersebut membacanya itu lebih baik, lebih lancar dari yang sebelumnya, yang awalnya cuma mengeja menjadi tidak perlu mengeja dan bisa lancar membaca Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi langkah yang Bu Lasmi ambil ini. Jadi Bu Lasmi akan menambah variasi bacaan yang disukai anak, terutama bagi anak yang belum bisa membacanya. Ibu akan mengamati bahan bacaan yang paling disukai dan diminati murid Bu Lasmi tersebut. Selain itu juga akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada wali murid supaya mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Begitu ya Bu? Nggih Pak. Nah, Bu Lasmi, dari yang sudah Bu Lasmi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Lasmi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan berusaha konsisten Pak dalam melakukan literasi membaca dalam setiap pagi Pak sebelum memulai pembelajaran. Dan saya juga akan lebih aktif lagi mengkomunikasikan keadaan anak ini dengan wali murid Pak. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bu Lasmi untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru di sekolah saya Pak. Jadi kita itu bisa saling sama-sama mengingatkan gitu loh Pak. Jadi saya akan membuat seperti agenda catatan kecil seperti itu.
Oh gitu. Terus agenda yang seperti apa itu Bu Lasmi? Agenda ini saya berencana agenda ini nanti akan saya tuliskan apa saja hal-hal yang harus saya lakukan setiap harinya, Pak. Seperti catatan kecil gitu loh, Pak. Wah, ide yang bagus sekali Bu Lasmi. Saya jadi ikut terinspirasi. Ini untuk membuat buku agenda juga. Jadi gini Bu Lasmi, saya pengen tahu apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita siang ini. Nggih, terima kasih Pak Tek. Sekarang saya merasa ini Pak, sudah agak plong, lega Pak. Jujur tadi saya merasa bimbang Pak, apakah keputusan saya ini itu tepat apa belum. Terus setelah saya mengkomunikasikan dengan panjenengan, ini jadi saya lebih yakin bahwa langkah yang saya ambil ini tepat. Jadi senang bisa sharing dengan panjenengan, bisa mendapatkan solusi terbaik gitu Pak. Nah, setelah Bu Lasmi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lebih tenang Pak Tek, bisa sharing, mendapatkan solusi dari Pak Tek. Semoga masalah yang Ibu hadapi dapat segera terrealisasikan gitu. Dan murid yang belum bisa membaca tersebut bisa segera lancar membaca, sehingga semakin semangat dalam mengikuti pelajaran di kelas. Nggih, amin. Terima kasih banyak atas waktunya nggih Pak Tek untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya lebih lega Pak. Semoga kedepannya kita nanti bisa sharing, bisa menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan baik untuk murid-murid kita Pak Tek. Nggih, amin, amin Bu. Sama-sama Bu Lasmi. Nggih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nggih Pak Tek. Terima kasih diskusinya siang ini. Nggih, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Baik, untuk refleksi diri saat praktik coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari praktik coaching tadi, saya sudah menjadi pendengar lebih dominan, mendengarkan berbagai pertanyaan kepada coach. Saya tanyakan dari mulai apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran, apa yang ingin dicapai, langkah apa yang bisa dilakukan, bagaimana supaya itu berhasil, dengan siapa saja hal ini bisa dilakukan, sampai pada akhirnya coach dapat memberikan berbagai ide baru dan menyimpulkan solusi atas permasalahan tadi. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu menghilangkan sedikit kecanggungan yang mungkin terjadi karena masih memikirkan waktu yang terbatas juga, perlu lebih santai lagi dalam pembawaan. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present yaitu menggunakan teknik STOP, mindfulness thing juga, diantaranya tidak menjudge. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya tetap latihan untuk lebih tenang dalam melakukan coaching terhadap coach, tetapi tetap mengalir dan dapat tetap bisa menggali ide-ide baru dari coach serta bisa fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Terus untuk tuliskan umpan balik dari coach Anda, apa yang Anda rasakan pada saat coaching. Menurut coach dalam praktik tadi, bahwa alur yang saya lakukan sudah baik, tetapi masih ada kurangnya, yaitu tentang identifikasi atau kurang dalam menggali idenya, dan masih ada sedikit keinginan untuk membuat simpulan.
Terima kasih.